Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Teguh Fahmi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah permasalahan anak usia dini dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang permasalahan dalam perkembangan sosial emosional AUD. Saya Aulia Febrianti sebagai moderator bersama dengan kedua rekan saya, Aurea Desya Fitri dan Amalia Putri. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh Amalia Putri. Dipersilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendapat para ahli tentang definisi perkembangan sosial emosional. Menurut Hurlock, kemampuan seseorang dalam beradaptasi dengan lingkungan dan berbagai kesempatan dan pengalaman. Yang kedua, Suchan Robinson, proses belajar yang membimbing anak ke arah perkembangan dan kepribadian sosial. Dan yang ketiga, Samsu, proses belajar untuk dapat beradaptasi terhadap norma atau aturan moral atau adat istiadat dengan segala perbedaan. Yang ketiga, Gresham, suksesan dalam interaksi sosial membutuhkan kompetensi sosial. Next. Nah, perkembangan emosi anak usia dini. Yang pertama, L. Crow and a Crow, pengalaman yang efektif yang disertai oleh penyesuaian batin secara menyeluruh. Menurut Shamsu, manusia sebagai makhluk sosial dan membutuhkan interaksi dengan lingkungan sosial. Dan Centrock, respon seseorang dapat berada dalam suatu kondisi. Terima kasih kepada Saudari Putri. Selanjutnya pembahasan kedua akan disampaikan oleh Saudari Aurea Desya Fitri. Dipersilakan waktu dan tempat. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Saya Aurea Desya Fitri ingin menjelaskan tentang perilaku sosial emosional AUD, yaitu Morrison. Pada usia 5-6 tahun, anak berada dalam tahap prakarsa versus rasa bersalah dalam teori psikososial menurut Erikson. Kedua, Elias, proses seseorang dalam mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Terus yang ketiga, Ensor, Spencer, dan Hughes, yaitu pemahaman emosi anak terkait dengan perilaku profesional mereka. Yang terakhir yaitu Watts, yaitu perkembangan sosial emosional anak dipengaruhi oleh faktor biologis, hubungan, dan lingkungan. Berikutnya itu ada jenis-jenis perilaku sosial AUD. Nah, yaitu ada dari Hurlock sama Samsu. Kalau dari Hurlock itu meniru, persaingan, kerjasama, simpati, empati, dukungan sosial, membagi, negatisme, agresif, perilaku berkuasa, memikirkan diri sendiri, dan merusak. Kalau dari Samsu yaitu membangkang, agresif, berselisih atau bertengkar, menggoda persaingan, kerjasama, tingkah laku, berkuasa, mementingkan diri sendiri, dan simpati. Baik, terima kasih kepada Saudari Aurea. Selanjutnya pembahasan terakhir yaitu tentang jenis-jenis perilaku emosi AUD. Jenis-jenis perilaku emosi AUD ini diantaranya yang pertama adalah dari pendapat Hurlock, yaitu takut, malu, khawatir, cemas, marah, cemburu, duka cita, rasa ingin tahu, dan gembira. Nah, lalu anak ini biasanya mengalami rasa takut. Sebagai contohnya diantaranya adalah yang pertama, setelah baru lahir, anak ini takut suara nyaring atau keras. Yang kedua adalah pada usia 6 bulan sampai 3 tahun, anak ini sangat takut kepada orang asing yang tidak dia kenali. Yang ketiga adalah pada usia 9 bulan sampai ke atas, anak ini takut pada tempat-tempat yang tinggi, artinya dia takut ketinggian. Pada keempat, pada usia 2 sampai 4 tahun, anak ini takut dengan bintang. Lalu pada usia 4 sampai 6 tahun, anak ini takut pada kegelapan, badai, petir, atau monster khayalan. Pada usia 6 sampai 12 tahun, hal-hal yang misterius yang terjadi seperti hantu, anak itu takut dengan hantu. Dan yang terakhir adalah pada usia 12 sampai 18 tahun, anak ini merasa malu, takut kepada sosial, takut kegagalan dalam akademik, dan takut kematian atau peperangan. Selanjutnya ada tentang pengembangan kecerdasan sosial dan emosi anak usia dini melalui keteladanan. Keteladanan ini adalah upaya dalam mengatasi permasalahan sosial dan emosi pada anak. Yang pertama adalah keteladanan dalam beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Orang tua maupun pendidik bisa menerapkan atau mengajarkan adab doa, adab sholat, adab membaca kitab suci. Lalu kedua adalah tentang keteladanan dalam hubungan dengan orang lain, yaitu ketika anak menyapa, anak meminta, anak berkomunikasi, tata krama dalam berbicara, sopan santun, dan mengendalikan amarah. Yang lalu ketiga adalah keteladanan dalam bekerja dan menyelesaikan masalah. Seperti anak itu harus bersabar ketika mengantri sesuatu atau membeli sesuatu, mereka bersemangat, termotivasi, mengerjakan aktivitas, dan menjaga kondisi kerja atau disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan aktivitas. Lalu pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Amalia Putri. Dipersilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Selanjutnya pengembangan kecerdasan sosial dan emosi anak usia dini melalui keteladanan. Nah, yang pertama ada teladan dalam berpakaian dan berbusana, seperti berpakaian kerja, berpakaian pesta, berpakaian ibadah, berpakaian kematian, termasuk mengenakan sepatu atau make up. Yang kedua, teladan gaya hidup. Nah, si anak itu diajarkan untuk tidak boros, mandiri, sederhana, dan tidak berfoya-foya. Yang ketiga, teladan cara belajar, yaitu sikap belajar, pemanfaatan waktu belajar, dan adab belajar. Yang terakhir ada keteladanan dalam menyikapi lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan sekolah oleh para guru, dan diikuti oleh anak-anak. Baik, terima kasih.
bisa disimpulkan dalam mengembangkan kecerdasan sosial emosional anak usia dini diperlukan berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengembangkannya. Salah satu metode yang dapat digunakan orang tua maupun pendidik untuk mengembangkan sosial emosional anak yaitu dengan keteladanan. Pembelajaran keteladanan ini maksudnya adalah pembelajaran yang ditampilkan melalui contoh-contoh yang baik seperti perilaku orang tua maupun pendidik yang baik, yang sesuai dengan norma-norma aturan, lalu menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang sesuai dengan kalimat yang tidak mengandung unsur kekerasan, lalu menggunakan berbagai contoh yang telah diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan standar sistem nilai tertentu. Pendekatan ini penting, sangat penting karena anak usia dini ini kan merupakan pengikut sejati dan mudah menyerap dari yang dilihatnya. Baik, ini merupakan sumber referensi dalam pembuatan materi PPT ini. Sekian, terima kasih atas pemaparan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.